Oke, kita masuk sekarang ke KSP. Tadi kan kelarutan udah. Ke KSP, yaitu kalau kamu lihat di slide, ya, di slide halaman 4, di situ KSP kan hasil kali kelarutan, disingkat KSP. KSP di situ definisinya adalah perkalian antara konsentrasi kation dan konsentrasi anion dipangkatkan koefisiennya. Tentunya KSP ini hanya dipunyai oleh zat-zat yang sukar larut. Itu yang di awal kita atau saya katakan bahwa kita hanya membahas zat-zat yang sukar larut. Jadi KSP nanti itu bentuknya nilai. Kenapa bentuknya nilai? Karena kita mengkalikan konsentrasinya. Nah, konsentrasinya ini berarti kelarutannya, ya, kelarutannya. Nah, contoh ya. Contohnya misalnya sebutkan beberapa garam yang sukar larut. Contohnya kan kalsium karbonat itu sukar larut kan. Berarti kalau yang namanya sukar larut kita buat dia solid ya. Kalau yang namanya sukar larut pasti dia suatu saat ada endapan kan. Maka dia endapannya bentuk solid ini, makanya dia sukar larut. Nah, kalau suatu zat misalnya ya, saya kasih ilustrasi dulu ini. Kalau suatu zat misalnya di sini ada CaCO3, jadi zatnya CaCO3 aja ini, CaCO3. Ini dalam 1 liter air sudah mengendap ya, 1 liter larutan. Jadi di sini ada endapan gitu. Ini ada endapan. Pertanyaannya, kalau dia diaduk terus, diaduk, ini pengaduk, diaduk-aduk gitu ya. Apakah endapan ini larut atau apakah masih terjadi larut dari endapan ini? Apakah endapan ini masih larut? Nah, pertanyaannya kan gitu. Nah, CaCO3 itu kan sebenarnya ada sebagian yang larut ya. Bukan berarti dia nggak larut sama sekali kayak pasir tadi. Jadi CaCO3 ini ada yang larut sebagian lagi mengendap kan gitu. Pertanyaannya, apakah endapan ini, apakah proses pelarutan berhenti? Nah, kalau dilihat secara mikroskopis, ternyata proses pelarutan itu tidak berhenti ya, tidak berhenti. Jadi kan di sini udah mengendap, jadi sebenarnya endapannya ini larut, tetap larut. Jadi endapannya ini tetap larut. Tapi kan pada saat endapannya ini larut, maka zat atau ion dari larutan itu mengendap lagi gitu. Jadi proses itu berlangsung terus-menerus. Yang mengendap ini larut. Yang ada di larutan itu bentuk ion yang mengendap. Jadi proses bolak-balik. Makanya di sini proses pengendapan dibuat reaksi kesetimbangan. Karena dia yang mengendap itu sebenarnya larut. Cuma pada saat dia larut, ya pada saat itu juga mengendap lagi kan gitu. Karena udah maksimum dia yang dapat larut. Jadi dia makanya kayak gini. Ya. Oke, pertama ionkan dulu. Ya, kalau diionkan, ion itu selalu aquos ya. Saya ulang, yang namanya ion selalu aquos. Plus CO3 2- ini aquos. Nah, kayak gitu. Oke, ini saya hapus ya, biar muat. Nah, ini kan pasti punya kelarutan, artinya jumlah maksimum yang dapat larut. Ini kan saya misalkan S. Nah, S molar gitu ya. Ini berapa? Berdasarkan koefisien ini juga S kan ya. Nah, berdasarkan koefisien ini juga S. Jadi CaCO3 itu punya kelarutan, artinya jumlah maksimum yang dapat larut dalam larut air, larut tertentu. Nah, kita mau cari KSP-nya berdasarkan definisi ini kan gitu ya. Mau cari KSP-nya. Nah, KSP itu katanya apa? Nah, KSP itu katanya perkalian konsentrasi kation. Nah, maka kalau yang namanya konsentrasi kita buat kurung siku ya. Berarti perkalian konsentrasi kation
Berarti konsentrasi kation. Kationnya apa? Ca2+. Dan konsentrasi anion. Anionnya apa? CO3 2-. Berarti dikalikan gitu kan. Dipangkatkan koefisiennya. Ingat, dipangkatkan koefisiennya. Koefisiennya Ca2+ berapa di sini? 1 ya. Jadi nggak usah ditulis. CO3 2-, 1. Nah, jadi dari sini KSP untuk reaksi di atas adalah seperti ini. Bisa dipahami ya? Tadi KSP-nya ditulis seperti ini. Oke, kita lanjut untuk contoh selanjutnya. Di sini saya memberikan 3 contoh. Ada garam AgCl bentuk solid, ada garam Cu2, CO3 solid, dan ada Ag3PO4 solid. Nah, pertama-tama yang kamu lakukan, coba ionkan ketiga zat ini dengan cara kamu pausekan dulu video ini, terus kerjakan dulu di kertasnya. Bisa nggak diionkan dengan benar? Saya tunggu 10 detik. Dipausekan dulu mulai dari sekarang. Ya, hasilnya seperti ini ya. Jadi yang pertama Ag+ aquos tambah Cl- aquos. Yang kedua 2Cu+ aquos tambah CO3 2- aquos. Yang ketiga 3Ag+ aquos plus PO4 3- aquos. Nah, dicocokkan jawabannya. Apakah sesuai dengan apa yang kamu coba tadi saat kamu memausekan videonya? Nah, sekarang coba tuliskan KSP-nya dengan cara seperti yang tadi saya kerjakan pakai CaCO3. KSP sama dengan perkalian konsentrasi ion-ion. Ion-ion berarti ion positif dengan negatif. Jadi dikali pangkat koefisiennya. Oke. Pausekan dulu videonya selama 10 detik. Mulai dari sekarang, nanti cek jawabannya. Ya, jawabannya sebagai berikut. Jadi yang pertama KSP-nya sama dengan kurung siku artinya molaritas ya. Molaritas Ag+ dikali molaritas Cl-. Yang kedua, molaritas Cu+ pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena Cu+ koefisiennya 2. Kali molaritas CO3 2- pangkat 1. Oke. Yang ketiga, KSP sama dengan Ag+ pangkat 3 kali PO4 3- pangkat 1. Jadi mencari KSP sangat sederhana. Tinggal lihat yang positif, yang negatifnya, masukkan ke rumus. Itu saja. Oke, kita bahas lanjut lagi. Yang pertama, AgCl yang KSP-nya kita cari. Nah, kalau misalnya kita buat sebagai bentuk persamaan kesetimbangan ya. Kita kan udah belajar kesetimbangan di semester lalu. Nah, kesetimbangan itu kan konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Nah, ini sebenarnya juga ya kesetimbangan gitu, KSP. Jadi ini sebenarnya nilai K ya, nilai K yang kesetimbangan yang kita belajar di kelas 11. Cuma KSP judulnya kesetimbangan kelarutan ya. Kenapa reaktan nggak kita pakai di konsep kesetimbangan? Kan untuk nilai K dalam bentuk konsentrasi ini kan Kc-nya solid kan nggak berlaku. Jadi ya reaktannya nggak ada di bawah, ion positif doang yang pakai aquos. Jadi ini sama aja kayak K di kesetimbangan. Nah, kalau kita misalkan ya, ini kan bentuk kelarutan. Kelarutannya ini kan S ya. Sebanyak S ya.
Ini juga kan S. Ini juga kan S. Kenapa ini S tetap sama? Karena koefisiennya sama ya. Ini juga tetap S. Nah, jadi ini bisa saya lanjutkan, KSP sama dengan S. Ini kita misalkan S kelarutan kali kelarutan S. Jadi KSP sama dengan, kalau di sini kita buat berarti menjadi S pangkat 2. Jadi KSP sama dengan S pangkat 2 S sama dengan, kalau dibalik gimana? Akar dari KSP. Ini kita buat persamaan ini misalnya. Untuk kali ini kita akan buat persamaan. Nah, coba kita hitung jumlah ionnya berapa ya. Ag plus berapa? 1 ya. Cl min berapa ion Cl min? 1 ya. Berarti di AgCl ini jumlah ionnya ada 2. Karena jumlah ionnya 2, maka apapun zatnya, kalau jumlah ionnya 2, kalau misalnya kamu ditanya KSP-nya berapa dan kelarutannya diketahui, cukup kamu langsung buat aja KSP sama dengan S pangkat 2. Atau misalnya ya, KSP-nya dikasih tahu, terus kamu ditanya kelarutannya berapa. Ya, kelarutan kan S, tinggal diakarin aja KSP-nya. Kalau jumlah ionnya 2. Jadi kalau jumlah ionnya 2, hubungan KSP hasil kali kelarutan dengan kelarutan atau S adalah ini. Kalau jumlah ion totalnya 2. Bagaimana kalau 3? Ada nggak? Ada. Bagaimana kalau 4? Ada nggak? Ada. Bagaimana kalau 5? Ada. Tetap ada. Jadi nanti ion itu mulai dari 2 ada, 3 ada, 4 ada, sampai 5. Jadi nanti kamu akan menemukan hubungan KSP dengan S sebanyak 4. Jadi kamu harus jeli melihat jumlah ionnya berapa. Nah, selanjutnya kita akan mencoba T3, 4, 5. Oke, sekarang kita akan masuk ke yang jumlah ionnya 3 ya. Jadi ini soal yang nomor 2 yang tadi, Cu2, CO3. Kan kita udah sampai di sini tadi ya. Untuk menjawab nomor 2, udah mengerti ya. Nah, ini kan punya kelarutan juga nih, bentuknya S kan. Kalau ini S, ini kan molaritas bentuknya. Ini berapa? 2S dong ya, karena koefisiennya 2. Ini berapa? Koefisiennya sama, ya S dong. Untuk CO3. Jadi ini tinggal dijabarkan saja, KSP sama dengan, ini kan 2S nih. Jadi 2S, karena ada pangkat 2-nya gitu. Jadi dimasukkan 2S pangkat 2 kali S pangkat 1. Jadi nanti KSP-nya sama dengan 4S pangkat 3. Bagaimana kalau ditanya S-nya? Nah, ini tinggal pakai prinsip aljabar ya. Akar 3 dari KSP bagi 4. Jadi kita sudah menemukan hubungan KSP dengan S, hubungan KSP dengan kelarutannya sendiri kalau jumlah ionnya sama dengan 3. Jadi kalau jumlah ionnya 3, ya ini hubungannya. Jadi kalau misalnya dikasih tahu kelarutannya, kamu ditanya KSP-nya, kalau kamu tahu jumlah ionnya 3, ini kan ionnya 3, ion plusnya ada 2, ion negatifnya ada 1. Jadi jumlahnya itu dilihat dari koefisiennya gitu ya. Dari koefisien ionnya. Maka tinggal kamu buat aja KSP sama dengan 4S pangkat 3. S-nya kan diketahui. Ya udah kan tinggal dikalikan. Nah, misalnya diketahui KSP ditanya S, ya sama kebalikannya gitu. Oke, sekarang kita akan mencoba kalau jumlah ionnya 4. Contohnya yang contoh nomor 3 tadi ya. Kan nomor 3 tadi kita udah sampai sini nih. Jadi nggak usah saya ulang lagi. Nah, coba kamu kerjakan sendiri ya. Saya hanya akan mengarahkan kamu cara ngerjainnya seperti yang tadi juga sama ya. Jadi kan ini punya kelarutan. Kelarutannya bentuknya adalah S ya. Nah, kalau ini S, ini berapa? Misalnya kan 3 nih. Berarti ini 3S.
Ini berapa? Koefisiennya sama kan, 1. Ini ke sini gitu kan. Ini tetap S. Nah, coba cari KSP-nya dan hubungannya dengan S gitu. Saya tunggu 10 detik dari sekarang, pausekan videonya biar kita cek sama-sama jawaban kamu. Ya, jawabannya seperti ini yang sudah tertulis. Jadi kan tadi 3S kuadrat, ini kan S, ya tetap S, dikalikan berarti 27S pangkat 4, jadi KSP-nya sama dengan 27S pangkat 4, S-nya akar 4 dari KSP per 27. Inilah rumusnya, rumus hubungan KSP dengan S kalau jumlah ionnya 4. Nah, coba cek yang kamu kerjakan tadi ya. Oke, sekarang yang terakhir untuk jumlah ion sama dengan 5. Jadi saya kasih contoh garamnya sebagai berikut. Kalau kita ionkan kan ionnya 5 nih. 2Fe 3+, dan 3CO3 2-. Jadi 2 plus 3 jumlah ionnya totalnya 5. Bagaimana hubungannya? Coba kamu kerjakan, saya berikan waktu 10 detik. Pausekan dulu videonya ya. Nah, ini dia kalau ionnya 5. Jadi kan ini S. Ini 2 jadi 2S, ini 3S karena koefisiennya banding 2 banding 3. Ya tinggal masukin aja pangkat sesuai. Ya berdasarkan perhitungan ya hubungannya kalau ionnya 5 gini. Jadi bedanya ion 2, ion 3, ion 4, ion 5 adalah di angka pengali S dan pangkatnya ya. Ya kalau ionnya 5 ya S-nya berpangkat 5, logikanya gitu kan. Ionnya 4 tadi S-nya berpangkat 4 gitu kan, dan lain-lain. Nah, inilah kalau ionnya 5, jadi 108 kali S pangkat 5 kayak gitu.